Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fari. Nah, kali ini kita akan membahas yang berbeda, bukan matematika lagi, tetapi kita akan belajar mengenai Excel, yaitu count ya, count atau count if. Nah, seperti ini ya. Oke, sebelum itu kalau kalian udah mungkin sedikit mengerti, tetapi masih ada yang kurang ya dalam ini ya. Nah, kontak ini digunakan untuk menjumlahkan ya. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, misalkan si data ini ya, kita akan mencari total rekening. Total rekening itu apa? Misalkan dari nomor dari atas ya, dari A6 itu nyampe ke bawah ya, nyampe A226 itu berapa sih banyak total rekening yang udah dibuat ya. Nah, kalau misalkan kalian bisa menggunakan count saja itu adalah angka, hanya angka. Nah, kalau konta itu bisa berupa angka maupun huruf. Nah, seperti itu. Misalkan kalian mau menghitung total rekeningnya, sini ya. Kita copy dulu. Kalian ingat nih rumusnya B6. Kenapa B6? Nah, kita memilih dari sini ya. B ini 6 ya. Ini B6 sini. Terus sampai B226 itu kalian tinggal drag saja sampai bawah sini ya. B226 sampai bawah sini. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan mulai saja ya. Seperti ini. Jangan lupa kalau untuk namanya Excel itu menggunakan sama dengan Counta ya, Counta. Nah, ini kalau udah seperti ini saja kalian sudah cukup nih, seperti ini. Kalian tinggal klik ini sambil tahan ya, klik kiri sambil tahan terus kalian scroll sampai bawah. Seperti ini. Setelah itu kalau udah sampai bawah seperti ini ya. Kalian tutup saja nih bagian atas ini, kalian tutup. Nah, mau kalian tutup kurang atau enggak, nantinya juga akan langsung 221. Nah, apakah kalau menggunakan count doang bisa? Ya bisa ya, tapi dia hanya untuk angka. Berarti kalau angka doang ya, yang berada di A6, dari A6 nyampai A226 sampai sini. Ya, oke, itu bedanya antara konta dan count. Nih, kita akan nyoba nih. Kalau count ini hanya berupa angka saja, ya, kita akan menggesernya, yang A-nya akan kita rubah menjadi B, ya, dan yang A-nya kita rubah menjadi B. Apakah bisa? Tidak bisa. Nah, jadi perbedaannya di situ. Oke? Kalau count hanya untuk angka saja, kalau konta itu bisa angka dan huruf. Nah, sekarang kita akan menghitung misalkan nih, yang ATM-nya selesai itu berapa sih? Misalkan ini ada yang bolong-bolong ya kan? Ada yang bolong-bolong. Nah, kalau seperti ini datanya, ya kita juga bisa menggunakan count if. Jadi count jika ya, jika seperti itu. Sama dengan kita buat lagi ya, count if ya, buka kurung. Nah, ini lihat ya. Dari C kita tekan kiri ya, tekan mouse kiri sampai bawah nih. Sampai seperti ini. Nah, kriterianya apa? Nah, kriteria ini sebagai syaratnya. Syaratnya misalkan kalau kita mau mencari yang daun saja, berarti koma ya. Ini ya, ada tanda koma nih di dalam selnya. Koma. Setelah itu buka kurung ya. Kutip maksudnya. Terus tutup pakai dengan kutip, tutup kurung. Lalu pencet enter. Nah, seperti ini. Selesai ya. Jadi ada yang jumlah ATM-nya down itu 155. Nah, sekarang kita count if-nya itu total plus setoran. Nah, kalau setoran karena ini ada yang belum bayar ya, dan ada yang sudah bayar seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumusnya yaitu sama dengan count if ya, buka kurung dari D ya, D6 nyampe D226 sampai sini ya. Oke, setelah itu kita ke atas, kita lanjut lagi ke kriteria. Nah, di sini ada koma ya, koma. Kenapa lebih dari 0 ya? Karena kan setoran itu nggak mungkin jadi bisa lebih dari 0. Yang dihitung adalah yang hanya ada angkanya saja. Berarti kutip 2 lebih dari 0. Nah, seperti itu.
jadi tutup kurung seperti ini ya. Jadi yang jumlah total yang store ya, jumlah orang yang store itu berarti ada 26 orang yang store ya, tapi bukan jumlah uangnya ya, jumlah orang yang menyetorkan seperti itu. Nah selanjutnya kita lihat lagi nih pembukaan rekeningnya. Misalkan kita pembukaan rekening ya, itu kita akan menggunakan countif. Seperti apa nih? Kita sama dengan countif ya. Countif itu maksudnya pembukaan rekening dengan salesnya namanya MUIS, misalkan seperti itu ya. Jadi pembukaan rekeningnya siapa, nasabahnya siapa, tapi yang salesnya tuh MUIS. Oke, nanti sama dengan ya countif buka kurung E12 ya, nih E12 ya, sampai dengan E232. Nah ini berarti nggak nyampe atas nih, kita tarik lagi sampai atas ya, sampai semuanya seperti ini ya. Oke, setelah itu koma, kriterianya siapa ya, salesnya ya, salesnya si MUIS tuh yang dihasilkan nasabah yang ke salesnya MUIS tuh berapa banyak gitu ya, misalkan seperti itu. Nah ini syaratnya menggunakan namanya MUIS aja langsung seperti ini. Nah misalkan kalian mau ya, misalkan kalian mau menggunakan nggak pakai H15 itu juga bisa. Seperti apa caranya ya, sama kayak yang bagian down ya, kita buka kutip 2, setelah itu MUIS seperti ini juga bisa. Nah sama ya, jadi formulanya itu dia mau menggunakan pakai selnya atau yang MUISnya itu akan sama ya, seperti itu. Jadi masih ada dua, baik yang ini bisa dan yang ini juga bisa seperti itu. Nah ini juga berarti ngikutin nih ya. Kalau misalkan seperti ini ya, kita bisa bawahin. Nah kok begini sih, misalkan ya, kalian masih belum ngerti nih kok gini ya, namanya juga masih belum dirubah ya. Jadi kalau kalian mau mendragnya itu tidak bisa, jadi diharuskan. Kenapa sih saya menyarankan ini ya, kalau untuk banyak itu seperti itu ya. Jadi ini hapus, kita akan menggunakan sel yang berada di sebelahnya, yaitu H15 seperti itu ya. H15 itu namanya belajar dari kesalahan. Ini tinggal kita drag nih, ntar akan berubah. Nah seperti ini. Selanjutnya ya, saya akan mau mencari nih ATM yang salesnya MUIS tapi dari nasabahnya yang telah selesai ya. Jadi nasabahnya A, ATM-nya down, dan salesnya itu MUIS. Nah itu syaratnya seperti itu. Caranya seperti apa? Kita lihat aja seperti ini ya. Menggunakan ada dolarnya. Kenapa ada dolar? Kalau pakai dolar itu, kalau kita merubah atau menghapus sel yang ini ya, itu tidak akan bergeser seperti itu. Tetapi kalian juga bisa menghilangkan dolarnya juga, tidak apa-apa ya, seperti ini. Nah jadi sama seperti tadi caranya dengan mendrag ya. Kalau kalian menghilangkan dolar ini sama kayak tadi seperti ini ya. Ini kita hilangkan dulu dolarnya seperti ini. Nah seperti ini ya, tinggal kalian enter. Berarti yang selesai nasabahnya MUIS ya, untuk ATM-nya itu 60. Yang selesai kan downnya ya 60, tinggal kita drag seperti ini. Oke, nah kalian bisa menggunakan dolarnya atau tidak menggunakan dolarnya itu tergantung kalian, kecuali kalau kalian emang datanya itu tetap ya, datanya tetap tidak bergeser ya, maka kalian tidak usah menggunakan dolar. Kalau datanya bergeser itu menggunakan dolar. Jadi fungsi dolar itu agar saat suatu data kalian bergeser itu akan tetap seperti itu. Oke, nah sekarang selanjutnya nih yang blank, kita akan mencari ATM nasabah MUIS yang belum selesai. Nah seperti itu ya, berarti yang kosong ya. Oke, caranya sama seperti tadi ya, tinggal kalian copy saja ya bagian yang sebelah sini, tapi kopinya di sini nih sampai CTRL ini. Oke, kalian enter, kalian klik 2, terus sama dengan CTRL V. Yang diganti karena kita hanya mau mencari yang kurang selesai ya, maka
kurang dari, lebih dari, bintang, tanda bintang seperti ini, lalu enter. Nah, seperti itu. Bener ya? Karena yang ada nasabahnya mengisi 65, yang selesai 60, yang kosong itu 5. Ya, berarti bener ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini bagi kalian yang masih belum melihat nih ya. Seperti ini. Ini akan ada di deskripsinya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.